Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan inayah, dengan taufik, dengan nikmat, dengan kelapangan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan taufik untuk kembali menunaikan salat subuh berjamaah. Ini adalah karunia yang sangat besar dan Allah tidak berikan kepada semua orang. Maka dari itu kita bersyukur atas nikmat taufik ini, bersyukur atas nikmat hidayah ini, sehingga kita dapat menikmati nikmatnya ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan, ada setengah lagi bahasan dari surat Al-Insyirah, yakni surat lapang dada. Lapang dada merupakan modal dari segala macam urusan, modal dari semua kebahagiaan, bahkan itu juga modal untuk semua perjuangan, modal untuk semua dakwah dan lain-lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW sebelum diberikan syariat yang berat, perintah dakwah yang berat, tugas kerasulan yang berat, yang dibawasakan sampai memberatkan punggung, maka diberikan dulu Nabi Muhammad SAW itu kelapangan dada. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Setelah lapang dada, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Wa wada'na anka wizrak. Setelah dosanya dihilangkan, baik yang lalu maupun yang akan datang, kesalahannya semuanya dibersihkan. Lalu Allah warafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat derajat dan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada orang yang menyebut nama Allah kecuali beserta menyebut nama Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang kafir pun mengakui keunggulan dan ketinggian Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang terakhir kita. Allah telah mengangkat namanya, mengangkat kedudukannya, bahkan ma'al kufar, di hadapan orang-orang kafir sekalipun. Sekarang ada buku namanya 100 orang berpengaruh sepanjang masa, Michael Hart. Itu menempatkan orang pertamanya adalah baginda Nabi SAW. Juga pembesar Quraisy, orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan kahubi ashabi Muhammadin Muhammadan. Kata mereka, aku belum pernah melihat orang-orang mencintai seseorang melebihi kecintaan sahabat kepada nabinya sendiri, Muhammad SAW. Jadi ini pengakuan-pengakuan dari mereka, sehingga jangankan kita orang-orang beriman, orang-orang kafir pun mengakui, menjunjung dan mengangkat tinggi-tinggi derajat Rasulullah SAW, karena fitrah mereka tidak akan bisa membantah itu. Nah, sekarang ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan ayat itu diulang. Dalam sebuah hadis, sebagian lagi mengatakan ini adalah athar. Athar itu perkataan sahabat, tapi sebagian ada yang mengatakan ini adalah hadis yang keterangannya adalah bahwa Nabi SAW setelah turun ayat ini keluar dari tempatnya dan mengatakan lan yaglibul usru yusrain, lan yaglibul usra yusrain, bahwasanya
dua kemudahan tidak akan dikalahkan oleh satu kesulitan. Dua kemudahan tidak akan bisa dikalahkan oleh satu kesulitan. Lalu beliau membaca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya kalau Allah menurunkan satu kesulitan, itu pasti beserta dengan dua kemudahan menyertainya. Jadi kalau kita bandingkan rasio sulit dengan mudah itu 1:2. Satu kesulitan, dua kemudahan. Itu dalam hadis Ibnu Mas'ud. Sebagian ada yang mengatakannya itu tidak sampai hadis tapi sampai ke sahabat saja, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau mengatakan lan yaghlibu usrun yusrain. Riwayat Imam Malik dan Imam Tabari bahwasanya satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini berarti suatu kaidah bahwasanya setiap satu kesulitan ada dua kemudahan yang mengawalnya. Jadi kita jangan putus asa dari kesulitan, jangan putus asa dari masalah, karena pasti itu Allah hadirkan solusinya. Dan seorang muslim apabila ia menanti solusi dari Allah, maka itu adalah sebuah ibadah. Menanti solusi dari Allah adalah ibadah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahwa orang bertakwa itu pasti Allah akan berikan jalan keluar. Sehingga orang beriman yang menanti jalan keluar dari Allah, itu waktu penantiannya dihitung ibadah. Kita sekarang mengalami kesulitan, menunggu jalan keluar, menunggu solusi, maka masa penantian itu dihitung ibadah. Dan Allah akan memberikan solusi kepada dia bahkan dengan cara yang dia tidak sadari, bahkan dengan cara yang dia tidak ketahui sebelumnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan kemudahan, dua kemudahan menyertai satu kesulitan. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang ketujuh, yang bagi lil abdil akil an la yudhi'a aw la yudhi'a awqatahu illa fi ibadah. Bagi orang beriman, waktu yang berjalan itu sangat berharga. Bagi orang Islam, orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap detik, setiap saat yang berlalu dalam hidupnya itu berharga dan mahal. Fala yudhi'a awqatahu illa fi ibadah. Maka hendaklah jangan menyia-nyiakan waktu yang berjalan itu kecuali dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, orang munafik, orang fasik, ya memang waktunya tidak berharga. Memang waktunya tidak bernilai. Bagi mereka diam nganggur lebih baik daripada berbuat. Orang munafik, orang kafir, ku cicing nawege terus hade. Sudah bagus mereka tuh kalau diam gitu. Karena kalau mereka berbuat ngerusak yang ada. Ngerusak kehidupan. Baik dengan melanggar keimanan, artinya mereka berbuat kemusyrikan, atau melanggar ketaatan, yakni dengan mereka berbuat dosa dan kesalahan, maksiat. Sehingga bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak Islam, diamnya saja sudah maslahat, apalagi mereka beriman. Dari itu hendaklah seorang hamba, orang manusia yang berakal, yang punya pikiran, yang waras begitu, tidak menyia-nyiakan waktunya kecuali dalam ibadah. Baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, baik ibadah yang muqayyad ataupun ibadah yang mutlak. Li'anna hadhihi hiya wadhifatul umri, karena ibadah merupakan tugas kehidupannya. Karena ibadah merupakan tugas umurnya, wadhifatul umri ay wadhifatul hayat. Allati min ajliha khalaqahullah, yang mana untuk itulah dia diciptakan. Yang mana untuk ibadah itulah kita diciptakan. Kita diciptakan bukan untuk musuh, bukan untuk bekerja, bukan untuk kesana kemari. Itu mah hanya aksesoris saja. Kita mencari nafkah, bekerja, kita berinteraksi, kita berkeluarga dan sebagainya, itu hanya aksesoris dunia, sesuatu yang sementara sifatnya.
Rasul bersabda, "Mali walid dunya illa qarakibin istazalla tahta syajar summa dhahaba wa tarakaha." Apalah dunia bagiku, kata Nabi, kecuali seperti seorang musafir yang berteduh sebentar di bawah pohon, lalu setelah itu pergi dan meninggalkannya. Sebentar saja. Dunia hanya sebentar saja. Maka dari itu sangat bodoh sekali kalau orang mencurahkan seluruh perhatiannya, waktunya, perasaannya, usahanya, semua yang dia miliki hanya untuk mencari dunia saja. Sangat bodoh. Karena apa? Karena bukan itu dia untuk diciptakan. Karena bukan untuk itu dia diciptakan. Allati min ajliha khalaqallahu subhanahu wa ta'ala. Lalu pelajaran yang ke-8 adalah dari Hafs bin Humaid. Beliau mengatakan, qala li Ziyad bin Jahadir, iqra alayya fa qara'tu alayhi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Fa qala ya ibna Ziyad, anqadha zahra Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay idza kana al-wizru anqadha zahra Rasul fa kaifa bika. Di sini ada sebuah riwayat ya, disebutkan bahwa Ziyad bin Hudair ya, itu menyuruh temannya membaca surat Alam Nashrah. Lalu ketika alladzi anqadha zahrak, dia menyuruh dia orang yang baca itu dan mengatakan bahwa dosa itu membuat punggung itu menjadi berat. Bahkan ayat itu konteksnya adalah Rasul SAW. Kalau dosa saja membuat punggung Nabi merasa berat, apalagi dengan punggung kita. Makanya Nabi sebelum menerima risalah, sebelum menerima nubuah, sebelum menerima tugas dakwah yang berat, Allah pertama kali adalah satu, membuat dada beliau itu lapang, karena itu modal segalanya. Yang kedua, Allah hilangkan dosa-dosanya, karena itu beban kehidupan. Dosa itu beban kehidupan. Dosa menimbulkan kesedihan, dosa menimbulkan kemurungan, dosa menimbulkan kecemasan, dosa menimbulkan kegundahan dan juga penyesalan. Dan orang apabila malas ibadah itu pasti pangkalnya adalah dosa. Ketika orang berdosa, punggung itu seolah ada beban. Anqadha zahrak. Zahrak itu punggung. Anqadha memberatkan. Wizroka dosa. Jadi dosa itu memberatkan punggung sehingga membuat orang itu malas segala-galanya. Gundah, sedih, kemudian merana, gelisah, menyesal, itu adalah efek dari dosa. Yang semuanya itu dalam bahasa Quran disebut dengan anqadha zahrak, memberatkan punggung. Orang kalau punggung itu ada beban, ibadah itu berat. Ibadah itu malas, ibadah itu terasa beban. Maka syarat utama agar ibadah kita rajin itu dosanya dihilangkan, dikikis dulu dengan istighfar. Kikis dengan istighfar sehingga dosa itu hilang, maka punggung itu menjadi hampang, menjadi giat, dan ibadah menjadi ringan. Ibadah menjadi ringan. Nah, sahabat ini tadi bertanya kepada temannya, kalau Allah saja menyebutkan dosa itu memberatkan punggung Rasul, apalagi dengan punggung kita. Faja'ala yabki kama yabki shabi. Maka sahabat itu menangis sejadi-jadinya, bahkan seperti nangisnya anak kecil. Dalam kitab Hilyatul Awliya. Mas'alatun hammatun jiddan, halil anbiya ma'sumuna min kulli dzunub wal ma'asi. Ada pertanyaan yang penting sekali. Apakah para nabi maksum, terlindungi, terjaga, disucikan dari segala macam dosa dan maksiat? Maka jawabannya adalah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, komentar beliau, ajma'al muslimuna qatibatan, seluruh umat Islam sepakat di seluruh dunia. Qatibatan itu timur barat, selatan utara sepakat. Ala annal anbiya'a ma'sumuna minal khata', bahwa para nabi itu suci, dijaga, maksum dari berbagai macam kesalahan dan dosa. Fima yablughuna anillahi azza wa jalla, fima yuballighuna anillahi azza wa jalla,
dalam hal menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anbiya'u ma'sumuna 'anil kaba'ir, dan para nabi, para rasul maksum dari seluruh dosa besar. Wa qad taqa'u min ahadihimus saghair fayunabbihumullahu ta'ala 'alaiha. Terkadang satu dua kesalahan kecil dilakukan oleh nabi. Terkadang, qad itu kadang-kadang kalau ketemu fi'il mudhari. Kadang mungkin ada kesalahan kecil satu dua dilakukan oleh nabi, tapi Allah langsung ingatkan dan Allah langsung ampuni. Fayubadirun bitaubah, karena mereka adalah orang yang apabila melakukan satu kesalahan kecil, yubadirun bitaubah, segera mereka itu bertaubat. Nabi Musa pernah tekahaja mukul anak Mesir, maut. Karena si Mesir ini menzolimi orang Israel saat itu, orang Ibrani. Lalu orang Ibrani ini minta bantuan ke Musa bahwa saya dizolimi oleh si Mesir itu. Tekahaja oleh Nabi Musa, bahasa urang nama disintrek lah. Langsung ngajongkeng maut kan gitu. Lalu Musa dikejar-kejar dan bertaubat kepada Allah di kampungnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu Nabi Musa mengatakan sebuah doa yang ini patut dibaca oleh anak-anak muda ini. Doa ini berkhasiat untuk mendatangkan pasangan, mendatangkan tempat pekerjaan dan juga tempat tinggal. Doanya adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini dari segala yang baik ini sangat membutuhkan. Ya Allah, aku ini dari segala apa yang kau turunkan dari berbagai macam kebaikan, fakirun, sangat-sangat membutuhkan. Maka dengan membaca doa itu, para ulama menganjurkan agar anak-anak muda ini baca doa ini, sebagaimana Musa dulu mudahnya demikian. Maka Allah berikan 3 faidah, 3 keuntungan dikabulkan. Yang pertama adalah mendapatkan pasangan. Siapa? Putrinya Syuaib. Ihdab natai hatain, satu dari 2 anak Syuaib dinikahkan. Lalu tidak hanya berhenti di situ. Apa? Yang kedua, ala anta jurni samania hijaj, dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan. Ya, tempat bekerja. Lalu setelah itu disuruh tinggal bersama mereka. Maka 3 ini, pekerjaan, kemudian pasangan, tempat tinggal, didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan rajin membaca doa tersebut. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ada di Quran. Di Quran. Itu doanya doa di Quran. Ada di grup Pak Saset. Ada di grup Saset. Menawi Pak Hikmat pada ngamalkeun di. Yang dimaksud dengan mendapat pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mencari nafkah, disuruh sama Nabi Syuaib kan? Iya. Pekerjaan mengembala atau apalah itu. Iya, mendapat pekerjaan. Makanya bahasanya ala anta juroni. Tak juro itu ujroh. Ujroh itu berarti kan bekerja dengan ijarah. Kalau bekerja dengan ijarah berarti bukan bekerja gratis. Ya, kalau ijarah itu konsepnya adalah bekerja dengan upah. Ala anta juroni samaniyah hijaj. Nah, ulama melihat bahwa doa ini sangat manjur sekali. Doa Nabi Musa ini manjur sekali apabila dibaca untuk teman-teman kita yang ya masih muda, seumur dengan Nabi Musa saat itu dalam mencari kehidupannya, baik pasangan, pekerjaan maupun tempat tinggal. Katanya bekerja 8 tahun atau 10 tahun untuk Nabi Musa itu adalah sebagai mahar, bukan begitu kan? Iya, tapi tetap kan itu pekerjaan yang menjadi bernilai. Betul. Jadi itu tetap itu adalah sebuah pekerjaan yang bernilai sehingga dia bisa menjadikan itu sebagai maharnya. Tidak tidak harus mencari mahar, mengumpulkan emas lagi, mengumpulkan emas kawin lagi, perak lagi, itu kan kesulitan. Sehingga sudah dengan bekerja maka upahnya itu adalah
dengan menjadikan itu sebagai maharnya. Ala anta juruni sama nih. Tentunya kalau itu dibaca zaman sekarang, konteksnya tidak akan seperti zaman dulu. Konteksnya adalah yang relevan dengan zaman sekarang. Kita rajin baca doa ini, kita rajin mengamalkan doa ini sebagaimana Nabi Musa membacanya, maka tentunya konteks pengabulannya juga akan relevan dengan zaman sekarang. Karena zaman dulu berbeda ya, situasinya dengan zaman sekarang. Ala kulli hal, para ulama memberikan saran, memberikan motivasi agar banyak-banyak membaca doa itu bagi orang yang sedang mencari kemantapan dalam hidupnya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Tentunya para ulama menyimpulkan itu setelah setelah penelitian yang mendalam, setelah pengajian tafsir yang mendalam, setelah bacaan yang mendalam, sehingga mereka menyimpulkan itulah doa yang berkhasiat untuk mencari kemantapan hidup di dunia. Ya Allah, aku ini dari segala macam kebaikan-Mu sangat membutuhkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pami kangge urang mah pun hiji eta tah minta pasangan punya. Pami anu aja. Penting mulai teh hiji aja nanti. Sabar pada dia ulah tepikan teh hiji aja. Insyaallah ya. Nah, jadi itu bahwa para nabi itu maksum dari segala macam dosa besar. Adapun dosa kecil, kesalahan kecil kadang mungkin bisa terjadi, tetapi Allah ingatkan, lalu mereka segera bertaubat dan Allah ampuni mereka. Seperti tadi contohnya Nabi Musa alaihissalam ketika tidak sengaja memukul orang Mesir dan meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW juga pernah ketika itu mengharamkan madu. Ya. Karena kecemburuan beberapa orang istrinya, sehingga beliau mengatakan, aku tidak akan lagi mendekati madu, tidak akan lagi minum madu. Setelah itu Allah tegur, lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Hai Muhammad, kenapa kau haramkan sesuatu yang halal dari Allah hanya sekedar kamu ingin mencari keriduan istrimu? Jadi Allah menegur Nabi Muhammad karena mengharamkan madu yang Allah sudah halalkan hanya karena ingin membuat suka beberapa orang istri beliau. Kenapa kasusnya gimana? Ya, madu biasa, madu minuman ya. Kasusnya gimana? Itu kasusnya ada kecemburuan di antara beberapa istri Rasul, lalu ada tanda bahwa Rasul itu ketika setelah dari istrinya itu minum madu. Lalu para istri cemburu, sehingga kalau ini masalahnya saya tidak akan lagi minum madu, saya tidak akan lagi minum madu. Lalu turunlah ayat Allah, lima tuharrimu ma halallahu tabtaghi mardata azwajik. Makanya yang namanya keriduan manusia itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan mudah. Dalam suatu pepatah Imam Syafi'i mengatakan, ridon nas goyatul la tudrak. Keriduan manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dipuaskan. Saku mahagi pasti ayatnya, ada omongannya saja. Zaman sahabat Nabi, orang munafik selalu mengatakan sahabat Nabi yang miskin tidak mampu sedekah, dibilangnya apa? Tinggal itu tara sedekah sahabat Nabi mah. Ketika sahabat Nabi yang bersedekah, tinggal ria hungkul sedekah lagi. Jadi serba salah dengan orang-orang munafik itu. Serba salah. Apalagi kisah Luqman lebih jelas lagi itu makan, yang anak sama bapaknya membawa keledai, ya kan? Itu sangat jelas sekali. Nah, makanya hadis memerintahkan la takun immatan, jangan menjadi orang yang kesana kemari. In ahsanan nas ahsantu, kalau orang baik dia ikut baik. Wa in asa'an nas asa'tu, kalau orang buruk dia juga ikut buruk. Kata Nabi, jangan jadi seperti orang seperti itu. La takun immatan, in ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Tapi istiqomahlah, kalau itu memang benar, itu memang baik, laksanakan dan katakan. Kalau itu memang salah dan buruk, jauhi dan tinggalkan. Tidak usah melihat
pertimbangan manusia. Ketika Nabi Yunus meninggalkan umatnya pergi ke pelabuhan, apakah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Itu kekeliruan. Tidak bisa disebut dosa. Kekeliruan, makanya bahasa di sini adalah sawair khoto. Khoto itu kekeliruan. Kalau dzunub itu dosa, kalau khoto itu kekeliruan. Jadi semacam salah mengambil sikap lah. Tapi langsung ditegur oleh Allah SWT, kemudian bertaubat dan Allah terima taubatnya dan Allah selamatkan. Wa ala hadzal qawlu dhahaba as-sahabatu wat tabi'in wal a'immatu wa jami'ul ulama Islam. Nah, itulah pendapat para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama, para imam dan seluruh umat Islam dari masa ke masa, bahwa para nabi, para rasul adalah maksum, tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan dosa besar, terkadang melakukan dosa kecil, tetapi ditegur oleh Allah Ta'ala, mereka bertaubat dan Allah terima taubatnya, dan seperti itu. Yang wajib kita imani tentang para nabi-nabi kita, para rasul-rasul kita. Artinya kesalahan mereka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai, faragta itu selesai, fansab, maka beramal lagi. Orang beriman itu diperintahkan setelah selesai beribadah satu ibadah, berpindah ke ibadah yang lain. Makanya istirahatnya orang beriman mah pindah ibadah satu ke ibadah lain. Istirahatnya dari tahajud, witir. Istirahatnya witir, doa, istighfar. Istirahatnya istighfar, rakaat al-fajr. Istirahatnya rakaat al-fajr, salat subuh. Istirahatnya subuh, taklim. Istirahatnya taklim, nanti ada syuruk. Kemudian nanti ada zikir sobah, seterusnya. Makanya perintahnya fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan suatu ibadah, maka lakukan ibadah berikutnya. Tidak ada istirahat. Kapan istirahat? Istirahat itu saat nanti kaki kita menginjak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik dari lafaz ayat itu. Fa idza faragta fansab. Bukan fa'mal, bukan fa'bud, bukan dengan kata lain, tapi fansab. Fansab itu dalam bahasa Arab an-nasab, artinya apa? Berlelah-lelahlah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berlelah-lelah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan fansab fa innal ladzal 'aishi fin nasab. Berlelah-lelahlah kalian karena kenikmatan hidup itu ada saat lelahnya. Ada pada saat lelahnya. Berlelah-lelahlah kamu di dunia karena kenikmatan hidup itu ada pada saat lelahnya. Tidur, kapan nikmatnya, Pak? Pas ngantuk, pas lelah. Makan, kapan nikmatnya? Pas lapar. Nikmatnya hidup itu pada saat lelahnya. Maka nikmatnya hidup itu juga ada pada saat kita lelah dari ibadah. Kita lelah sudah beribadah, itulah nikmat kehidupan. Nanti berpindah ke ibadah berikutnya. Makanya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kalian atau kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini di dunia tujuan kita adalah mencapai ridha Allah. Kenapa? Waridwanullahi akbar. Waridwanun minallahi akbar. Keriduan Allah adalah yang paling besar. Ya, untuk mencapai itu diantaranya adalah kita berlelah-lelah di dunia. Orang lain berlelah-lelah dalam mengejar dunia, biarkan saja. Hanya orang bodoh yang menghabiskan kehidupannya untuk dunia. Adapun orang beriman, dia berlelah-lelah, berhancur-hancur dirinya untuk menggapai ridha Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Karena perintahnya fansab, berlelah-lelahlah kamu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim dalam syairnya itu mengatakan inna
ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha wa inna masyaqqatal ibadah tadhhab wa yabqa sawabuha. Sesungguhnya nikmatnya maksiat itu sudah tidak kita rasakan lagi, tinggal kita menunggu hukumannya dari Allah. Auzubillah. Dan sesungguhnya letihnya ibadah juga sudah tidak dirasakan lagi, tinggal kita menunggu dan berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebulan Ramadan yang lalu kita capek tarawih tiap malam. Tapi sekarang apa kita rasakan capeknya? Enggak. Puasa Ramadan sebulan, lapar, haus, capek, hanya saat itu saja capeknya. Sekarang sudah kita tidak rasakan lagi, tinggal kita berharap menunggu pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu letih capek hanya pada waktunya, tetapi setelah itu tidak dirasakan lagi. Persis juga maksiat, nikmat dan enaknya hanya pada saatnya saja. Setelah itu berlalu tidak dirasakan lagi nikmat dan enaknya, hanya kita menunggu hukuman dari Allah SWT jika kita tidak bertaubat kepadanya. Luar biasa Syekh dari Ibnu Qayyim ini mengingatkan kita bahwa jangan pernah kita ini berhenti saat kita ini merasa letih atau malas dalam beribadah. Apa kuncinya? Surat Toha yang kemarin. Apa? Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Sebab kenapa Adam melanggar larangan, sebab kenapa Adam tidak maksimal, itu dua alasan. Yang pertama adalah lupa kepada tujuannya, yang kedua adalah tidak punya azam, tidak punya kesungguhan. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari tafsir ayat ini bahwa kalau kita sedang malas atau kita sedang tidak giat, maka kuncinya dua ini. Satu, ingat lagi untuk apa kita diciptakan. Yang kedua, bersungguh-sungguh memaksakan diri untuk melakukan itu. Kalau tidak maksakan mah susah. Istiqomah 3 kuncinya. 1, sering-sering nambah ilmu. 2, punya teman soleh, mujalasatu sholihin. Yang ketiga, mujahadatun nafs, maksakan. Istiqomah itu bukan konstan gitu aja ibadah, enggak. Istiqomah itu ketika orang terus maksakan, akhirnya kan terus maksakan jadi kebiasaan. Dan kalau tidak maksakan mah raosna masih mutan kene itu Pak. Korea simutan bari ngopi, bari apa namanya ngeteh gitu. Kalau dingin si duru, kalau subuhan nanti aja. Enaknya masih mutan deui. Ngagoleh deh habis subuh ataupun subuh adan ngagoleh deh, itu enaknya. Tapi karena kita tahu bahwa kita diciptakan bukan untuk itu, kita bangun. Mujahad nafs. Sufyan bin Uyainah mengatakan kunci istiqomah itu 3. Tadi 1, sering-sering nambah ilmu, majelis taklim seperti ini. Itu nambah istiqomah. Yang kedua, sering-sering bergaul dengan orang soleh. Alhamdulillah teman kita di masjid solihun semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga tadi mujahadatun nafs, maksakan, menjihadkan diri kita, maksakan diri kita. Itulah istiqomah. Karena itu modal kita sampai akhir nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa faidah ataupun hikmah dari surat Al-Insyirah, surat lapang dada. Disebut surat lapang dada berarti ada hikmah dan urgensinya. Betapa lapang dada itu sangat penting dan sangat prioritas bagi kita seorang muslim dan seorang mukmin. Dia bekal untuk kita ibadah, dia bekal untuk kita dakwah, dia bekal untuk kita mengarungi kehidupan yang serba serba berwarna ini. Perlu kelapangan dada, al-insyirah. Kalau Nabi dulu dibelah dadanya, lalu dicuci hatinya dengan bejana dari surga, kemudian ditanamkan lagi dalam keadaan bersih, maka karena kita bukan Nabi, usaha kita harus jauh lebih kuat lagi. Nabi SAW ketika usia sekitar 4 tahun, peristiwa syaqqus sadr, dibelah dadanya, ya, disaksikan oleh teman-temannya. Dan teman-temannya itu setelah melihat Nabi Muhammad dibelah oleh 2 laki-laki, anak-anak lari kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah SAW, dan mengatakan, "Ibu, Muhammad dibunuh. Ibu, Muhammad dibunuh." Akhirnya Halimatus Sa'diyah menghampiri
dan ternyata menemukan ada bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Sudah dijahit dan malaikatnya sudah pergi. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah mengalami irhas sebelum beliau menjadi nabi. Irhas itu adalah mukjizat bagi nabi sebelum diangkat jadi nabi. Itu namanya irhas. Seperti awan yang menaungi beliau pergi ke Damaskus, itu irhas. Seperti tadi pembelahan dada juga itu irhas. Seperti ketika Nabi lahir, lalu api di Persia padam, kemudian istana-istana Romawi itu runtuh pintu-pintunya, itu juga irhas Nabi SAW. Jadi mukjizat Nabi sebelum diangkat beliau jadi Nabi, ini namanya irhas. Kalau sudah jadi Nabi, namanya nanti berubah menjadi mukjizat. Kalau Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu mukjizat karena terjadi setelah beliau dilantik diangkat menjadi Rasulullah SAW. Kan urutannya yang namanya kesaktian itu kan ada 5 urutannya, Pak. Kita ulang lagi, kesaktian itu ada 5. Yang pertama adalah mukjizat, dan itu khusus untuk Nabi dan Rasul. Siapapun yang mengklaim ini pasti bohong dan dusta. Yang kedua ada irhas, kesaktian yang diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelum mereka menjadi Nabi dan Rasul. Namanya irhas. Irhas alif ro ha besar dan sod, irhas. Seperti Nabi Ismail menoker pasir keluar Zam-Zam, itu irhas karena beliau saat itu masih kecil. Itu irhas. Yang ketiga adalah karomah. Karomah ini adalah kesaktian yang Allah berikan kepada para walinya, para kekasih-kekasihnya. Berasal dari mana karomah? Karomah itu berasal dari istiqomah. Makanya disebutkan al-karomah asluha istiqomah. Karomah itu asal muasalnya atau berasal dari sebuah keistiqomahan. Kenapa para wali punya karomah? Karena istiqomah mereka dalam ibadah kepada Allah, dalam taqarrub kepada Allah, dalam zikir kepada Allah, dalam dakwah kepada Allah. Keistiqomahan mereka dalam hal itu semua, ibadah yang panjang, zikir yang panjang, dakwah yang panjang, sabar yang panjang dan lain sebagainya menghasilkan karomah. Makanya al-karomah asluha istiqomah, itu disepakati sudah. Berarti istiqomah itu lebih tinggi dari karomah. Ada orang yang istiqomah tidak Allah berikan karomah berupa kesaktian, ada. Sebagian orang diberi karomah karena keistiqomahan. Kenapa diberikan? Karena diperlukan oleh orang itu untuk melangsungkan dakwahnya. Makanya para wali itu ada yang diberi karomah berupa kesaktian, ada yang tidak diberi karomah berupa kesaktian, tetapi karomahnya dalam bentuk lain. Al-karomah asluha istiqomah. Maka sekarang yang paling tepat kita kejar itu adalah istiqomah. Dengan istiqomah Allah memberikan karomah kepada kita. Mustahil orang diberi karomah kalau dia bukan ahlul istiqomah. Ahlul karomah hum ahlul istiqomah. Kalau kita istiqomah, Allah berikan karomah. Mustahil Allah berikan karomah bukan kepada ahlul istiqomah. Lalu yang keempat setelah karomah itu adalah al-maunah. Pertolongan Allah atau kesaktian yang Allah berikan kepada seseorang berupa pertolongan, perlindungan, dan orang tersebut bukan kategori wali ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maunah. Jadi kalau kita misalkan sewa naik kendaraan, tabrakan kanan kiri, jebret, mobilnya penyok, gepeng, hancur berantakan, ternyata kita jag-jagorin sehat tidak apa-apa. Maunah dari Allah SWT. Kalau kitanya ahlu istiqomah, bisa jadi itu karomah.
Tapi kita tidak terlalu pede mengatakan kita waliullah, karena standarnya juga tidak masuk. Standarnya tidak masuk. Wali Allah itu adalah wa ana awwalul muslimin, orang yang paling berpasrah diri kepada Allah, itulah waliullah. Seperti Abu Bakar mengatakan seluruh hartaku untuk Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Orang sudah berpasrah seperti itu pasti waliullah itu. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi anakku, istriku, bahkan nyawaku sendiri. Itu pasti waliullah. Kita makan acan, Pak. Model gitu teh acan. Dunia ge orang masih cepere posna masih banting tulang, budak-budak teh masih. Jadi ya setidaknya kita mah tidak berani mengklaim walayah itu kewalian. Setidaknya kita mudah-mudahan Allah berikan maunah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wal akhir, sihir. Kesaktian yang kelima itu namanya sihir. Sihir itu bukan masuk kategori mukjizat, bukan karomah, bukan irhas, bukan maunah. Sihir itu lain. Sihir itu bukan dari Allah, tapi juga bukan dari istiqomah. Bukan dari Allah, bukan dari istiqomah, tetapi dia berasal dari syaitaniyah, al-quwah asy-syaitaniyah, kekuatan syaitani. Bukan dengan kalau bahasa kitanya bukan dengan usaha ibadah, bukan dengan tirakat ibadah, tetapi dengan cara lain. Itu namanya sihir. Ciri sihir itu satu, bisa dipelajari. Jadi kalau ada orang mengklaim karomah dari dipelajari, pasti sihir. Kalau ada orang mengklaim maunah tapi dari dipelajari, pasti sihir. Kalau orang mengklaim mujizat apalagi, pasti mustahil dan itu pasti sihir. Mengklaim irhas apalagi mustahil karena bukan nabi. Maka kalau ada orang sakti, orang hebat, orang kuat, orang punya kemampuan khusus dan luar biasa, sakti ataupun lain sebagainya, tapi itu dipelajari olehnya dengan cara tertentu dan dengan ritual tertentu ataupun dengan bacaan tertentu, itu dipastikan bahwa itu adalah sihir. Dengan korban. Maka jangan terpedaya dan jangan percaya dengan keajaiban-keajaiban semacam itu. Kita hanya mempercayai maunah, kita hanya mempercayai karomah, kita hanya mempercayai irhas, kita hanya mempercayai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, para aulia, para sholihin, orang-orang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun sihir, kita percaya sebagai sebuah bahwa itu kejadian terjadi semua dengan izin Allah, tetapi cara itu tidak diperkenankan secara syariat. Contoh, ada orang berobat kepada dukun A, qadarullah sembuh di tangan dukun itu, maka itu ujian keimanan buat kita. Kita kalau sakit ke dukun atau ke dokter? Ke dokter. Sama-sama sembuh, taruhlah, ke dokter sembuh, ke dukun sembuh. Maka itulah ujian keimanan. Kalau kita datangnya ke dukun, berarti iman kita rontok di situ. Kalau kita datang ke dokter, itu adalah usaha yang diizinkan oleh syariat. Karena Nabi bersabda, "Fatadawaw, berobatlah kalian." Karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Alima man alima wa jahila man jahila. Yang tahu obatnya tahu, yang tidak tahu tidak tahu. Berarti ada orang-orang yang Allah kasih tahu obat dari segala macam penyakit, dan ada orang yang tidak diberitahu tentang obat dari penyakit. Nah, dokter itu termasuk orang yang diajarkan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah untuk mengetahui obat dari penyakit-penyakit. Nah, maka dari itu kita jangan tertipu, jangan terpedaya dengan keajaiban-keajaiban, dengan pesona-pesona, dengan karisma-karisma yang itu bukan berasal dari istiqomah. Karena bangsa orang mah mudah takjub masalahnya, mudah takjub, mudah terpedaya, akhirnya ikut saja. Wallahu ta'ala bishawab wa mataufiq illa billah. Oh, mangga. Supaya nyambung ini. Mangga. Memang kebarusan pilihannya dokter sama dukun ya. Dukun. Tapi banyak masyarakat muslim di daerah yang begitu percaya terhadap al-fatihahnya seorang ulama, seorang kiai. Ya,
mau itu sangat Betul. masif di kalangan kita itu gimana? Al-Fatihah itu dianjurkan dan dia bukan amalan para dukun. Jadi boleh. Boleh. Al-Fatihah itu adalah amalan orang-orang beriman. Bahwasanya ada hadis kan? Ada hadis sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka bersinggah di sebuah tempat, karena mereka tidak disambut di tempat itu, mereka terlantar. Tidak dapat tempat, tidak dapat makan, tidak dapat apa-apa, tidak ada akomodasi, terlantar. Qadarullah, si ketua kampung itu tersengat kalajengking. Saking parahnya tersengat kalajengking itu sampai gila, setengah gila. Kata mereka, baru kali ini kami mendapati orang diseret kalajengking seperti kieu. Akhirnya mereka tidak sanggup mengobati, dipanggil lah. Itu barangkali orang-orang yang bertamu itu ada yang bisa mengobati. Lalu disuruhlah sahabat itu meruqyah orang ini. Tapi sebelum meruqyah minta perjanjian dulu, boleh? Karena kalian tidak menyambut kami sebelumnya, boleh. Kalau si orang ini sembuh, kami minta upah 30 kambing. Dalam riwayatnya 30 atau 40 kambing. Kata kaum itu, ya baik, sepakat. Oke, diruqyahnya hanya dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Sembuh orang itu. Maka setelah pulang ke Madinah membawa saruntuyan domba, gitu, Nabi melihat, gitu kan. Di mana ya? Di kampung Bani Anu ya Rasulullah. Nah gitu, diceritakan kisahnya. Sampai Rasul menanyakan, dari mana kalian tahu bahwa itu ayat itu sebagai ruqyah, sebagai obat? Ya kami yakin saja gitu. Kami yakin dan mujarab. Kata Rasul, ya udah, coba kambingnya kirim ke rumah satu. Itu apa? Itu menunjukkan, bukan Rasul minta, tapi Rasul ingin menegaskan bahwa upah dari meruqyah itu halal. Dan upah dari mengobati orang dengan Fatihah itu hukumnya halal. Dan beliau memakan dari mengambil dari bagian dari kambing tersebut. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, orang kalau berobat tanpa dengan Quran, maka pada hakikatnya dia tidak sempurna berobat. Sakit kepala, minum obat warung, tapi dia tidak membaca doa dari Quran atau Fatihah, sebenarnya kalau dia sembuh dengan obat warung itu tidak sempurna sembuhnya sampai dia membaca obat dengan Al-Fatihah. Maka saya di rumah kalau anak sakit gigi, Fatihah dulu, baca Fatihah dulu, pusing baca Fatihah dulu, sakit perut baca Fatihah dulu, dibarengi dengan ikhtiar obat medis. Jadi jangan ditinggalkan Fatihah karena dia obat. Quran yang ditinggalkan, fihi syifa'un linnas. Allah turunkan Quran, ma huwa syifa'un linnas. Jelas ada kurang lebih 11 ayat. Allah menegaskan bahwa Quran itu adalah obat bagi manusia. Dan ulama sepakat, obat yang dimaksud untuk Quran itu adalah jasadiyan wa ma'nawiyan. Obat fisik dan obat maknawi. Obat jiwa dan obat raga. Itulah Quran. Maka sakit apapun jangan pernah meninggalkan Quran. Baca dulu Qurannya, baca dulu Fatihahnya, lalu ikhtiar dengan obat medis. Itu sempurna. Itu paling sempurna. Allah ta'ala bisawab. Kita tutup karena mungkin ada yang beraktivitas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.